Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khairi wa khalqih. Amma ba'du, yang saya banggakan seluruh siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMP Negeri 1 Akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan wawasan atau materi tentang keislaman dalam kajian Pondok Ramadan tahun 2020. Siswa-siswiku yang saya sayangi, saya banggakan, semoga di bulan Ramadan yang suci ini kita bisa menjalankan ibadah dengan maksimal, dan terutama kalian yang telah melaksanakan ulangan kenaikan kelas pada tahun 2020 ini. Pada kesempatan ini saya akan memberikan satu materi tentang Al-Quran, bahwa Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam, sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad mendapat wahyu pertamanya tentang surat Al-A'la ayat 1-5 yang berisi tentang perintah membaca. Berikut sedikit tentang sejarah Nabi Muhammad mendapat perintah membaca, agar kita semua bisa mengilhami, menghayati, dan bisa menjalankan dalam kehidupan sehari-hari tentang baca Al-Quran. Siswa-siswiku yang saya hormati, yang saya banggakan, waktu Nabi Muhammad beruzlah menyendiri di Gua Hira, beliau Nabi Muhammad sedang berpikir, bertafakur apa yang dikerjakan oleh umat Islam, menyembah patung yang tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara. Kemudian saat Nabi Muhammad merenung, datanglah seberkas cahaya masuk di dalam Gua Hira. Seberkas cahaya itu berwujudlah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril mulai berdialog kepada Nabi Muhammad. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Nabi Muhammad kemudian menjawab, ma ana biqori'in, tidak, saya tidak bisa membaca. Pertanyaan diulangi 2 kali. Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqori'in, tidak, saya tidak bisa membaca. Baru yang ketiga kalinya malaikat Jibril dengan memegang tangan Nabi Muhammad menuntun Nabi Muhammad membaca surat Al-A'la ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dari surat Al-A'la ini, surat Al-Alaq, maka kita bisa mempelajarinya bahwa membaca itu sangatlah penting. Saya mohon pada seluruh siswa-siswi beragama Islam ini dalam kajian Pondok Ramadan harus rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Saya pun berusaha setiap hari minimal 1 lembar atau paling tidak 1 makro. Betapa pentingnya baca Al-Quran. Mari kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, kita sempatkan berdialog kepada Allah. Dengan membaca Al-Quran, kita sama halnya dengan berbicara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagaimana turun-turunnya Al-Quran, itu sudah lazim, sudah paham. Setiap jenjang pasti dijelaskan. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dan Al-Quran
mempunyai beberapa nama yang wajib kita tahu, wajib kita pahami. Al-Quran disebut dengan Asy-Syifa yang mempunyai arti obat. Al-Quran mempunyai nama Al-Furqan sebagai pembeda. Al-Quran mempunyai nama An-Nur, cahaya, dan Al-Quran mempunyai nama Al-Huda atau petunjuk. Kemudian sebagai penutup daripada kajian kita tentang Al-Quran, karena Al-Quran sangatlah penting bagi kitab suci umat Islam, maka mohon diperhatikan, digarisbawahi, dan bisa dicatat di buku kalian dan dihafalkan untuk pegangan seumur hidup. Al-Quran mempunyai inti yang dari 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, mempunyai inti dari satu Al-Quran itu berada dalam surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah mempunyai inti lagi, pokoknya yaitu di ayat pertama. Surat Al-Fatihah ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, mempunyai inti lagi yang paling pokok, yang paling inti adalah ada di huruf ba. Kita ketahui huruf ba itu adalah huruf pertama yang diucapkan oleh manusia saat berada di kandungan sang ibu. Saat usia 120 hari, bayi ditanya oleh Allah. Calon bayi itu dalam bahasanya ruh ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah saya ini Tuhanmu? Keterangan ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Allah bertanya pada ruh, apa saya ini bukan Tuhanmu? Alastu birabbikum. Kemudian ruh itu menjawab, bala, iya. Nah, di situ diterangkan, disampaikan bahwa ruh menjawab dengan bala, ba menjadi huruf pertama kita ucapkan. Nah, ba ini mempunyai inti lagi, mempunyai pokok lagi, yaitu di titiknya ba. Nah, ini yang jarang orang mengetahui, tapi kalian sebagai umat Islam yang Bapak ajarkan, Bapak beri pembelajaran materi agama, tolong ditulis, dipahami untuk catatan kalian sendiri bahwa ba itu intinya ada di titiknya ba. Apa maknanya titiknya ba? Yang bermakna bikana makana wa biyakun ma yakun. Saya ulangi, titiknya ba mempunyai makna bikana makana wa biyakun ma yakun. Bi dengan saya, karena maka ada, karena maka ada, yang keterangan yang sudah ada. Wa biyakunu ma yakunu, dan dengan saya Allah, yakunu akan ada apa yang akan ada. Maksudnya apa? Kalau kita dengarkan sejenak mungkin kalian akan bingung. Maksudnya adalah dengan adanya Allah, maka sesuatu yang ada itu sudah ada, sehingga kita akan ada. Adanya Allah, maka kita ada, dan dengan adanya Allah sesuatu itu akan ada. Jadi jangan sampai terbalik, adanya manusia berarti adanya Allah, itu kebalik. Jadi intinya dari Al-Quran adalah ya dari Allah sendiri. Mungkin sedikit wawasan tentang Al-Quran bisa dipahami, dan sebagai ilmu yang bermanfaat, maka kalian harus bisa menghafalkan sampai seterusnya untuk belajar dan belajar Al-Quran, karena setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah memberi pahala bagi kita 10 kebaikan. Demikian keterangan yang dapat saya sampaikan, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, maslahat fid dini wad dunya wal akhirah, dan kita mengharap bisa berpuasa sampai akhir bulan Ramadan dan menjumpai Idul Fitri. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.